Nur, nasab, dan khalifah. Refleksi sufistik atas perjalanan ruhani Kapital Lau Badiji Jailani, sang khalifah dari ufuk timur matahari terbit, Jazirah Al-Muluk, Maluku Utara, Indonesia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan cahayanya manusia mengenal kehidupan, dan dengan rahmatnya hati menemukan ketenangan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa cahaya petunjuk bagi umat manusia, sehingga kegelapan berubah menjadi jalan yang terang. Dalam kajian spiritual Islam, manusia tidak hanya dipahami sebagai makhluk jasmani, tetapi sebagai entitas rohani yang membawa amanah ilahi. Di dalam dirinya terdapat potensi cahaya atau nur yang apabila disadari dan dijaga mampu mengantarkan manusia kepada tingkat kesadaran tertinggi, yaitu ma'rifatullah. Video ini merupakan refleksi sufistik atas perjalanan Kapital Lau Badiji Jailani, sang khalifah dari ufuk timur, Jazirah Al-Muluk, Maluku Utara, Indonesia, yang tidak hanya dipahami sebagai narasi individual, tetapi sebagai representasi pertemuan antara nur, nasab, dan kesadaran ilahi dalam diri manusia. Salah satu ayat fundamental yang menjadi landasan konsepnya adalah Allah adalah cahaya langit dan bumi. Al-Quran Surat An-Nur ayat 30. Ayat ini menegaskan bahwa cahaya bukan sekedar fenomena fisik, melainkan prinsip ontologis yang menjadi dasar keberadaan. Selain itu, Allah juga berfirman, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dalam perspektif sufistik, ayat ini tidak hanya merujuk pada air secara biologis, tetapi juga pada air kehidupan, ma'ul hayat, sebagai simbol kehidupan rohani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rumah kalian dan harta kalian, tapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. HR Hadis ini menegaskan bahwa dimensi utama manusia bukanlah fisik, melainkan hati sebagai pusat kesadaran spiritual. Nur sebagai amanah ontologis. Konsep nur dalam tradisi sufistik merujuk pada dimensi ontologis terdalam dari keberadaan manusia. Ia bukan sekedar metafora cahaya, melainkan simbol dari kesadaran ilahi dalam diri manusia. Potensi makrifat, pengenalan kepada Tuhan, dan sumber kehidupan batin. Dalam narasi ini, nur dipahami sebagai amanah yang dititipkan, bukan dimiliki. Penitipan ini secara simbolik dimuliakan melalui figur Ibunda Siti Khadijah yang merepresentasikan kesucian, keikhlasan, dan kapasitas penjagaan amanah ilahi. Dengan demikian, nur bergerak dalam lintasan non-empiris, melampaui ruang dan waktu, hingga mencapai titik manifestasinya dalam realitas manusia. Nasab
sebagai memori eksistensial. Di sisi lain, konsep nasab dalam perspektif sufistik tidak terbatas pada genealogis biologis. Ia mengandung dimensi memori eksistensial, yaitu pewarisan nilai, orientasi hidup, dan kecenderungan spiritual. Garis keturunan dari Kapitalau Kuljum Al-Jailani merepresentasikan kesinambungan nilai-nilai, keberanian berbasis kebenaran, keteguhan dalam iman, serta orientasi hidup yang transenden. Nasab dalam hal ini berfungsi sebagai fondasi, bukan tujuan. Ia menyediakan kerangka, tetapi tidak menentukan arah akhir tanpa kehadiran nur. Terakhir, Ibu Boki sebagai lokus teologis. Pertemuan antara nur dan nasab mencapai puncaknya dalam rahim Ibu Boki, yang dalam kerangka refleksi sofistik dapat dipahami sebagai lokus teologis, ruang pertemuan antara kehendak ilahi dan realitas manusia. Rahim dalam simbolisme tasawuf bukan sekedar organ biologis, tetapi ruang penerimaan amanah, tempat transformasi potensi menjadi aktualitas, serta medium penyatuan antara yang goib dan yang nyata. Sebagaimana dijelaskan oleh Siti Aisyah dalam narasi sufistik, rahim itu tidak hanya mengandung kulit, tapi menjaga cahaya yang tidak terlihat hingga ia layak menjadi manusia. Dengan demikian, Ibu Boki tidak hanya berfungsi sebagai ibu biologis, tetapi sebagai subjek spiritual yang dipilih untuk menjaga amanah ilahi. Kelahiran sebagai manifestasi amanah. Kelahiran Kapitalau Badi'i Jailani, sang khalifah dari ufuk timur, matahari terbit, Jazirah Al-Muluk Maluku Utara, Indonesia, harus dipahami sebagai manifestasi dari pertemuan dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi nur sebagai arah dan tujuan, dan yang kedua adalah nasab sebagai fondasi dan kesiapan. Kombinasi ini melahirkan individu yang tidak hanya hidup, tetapi memiliki potensi untuk menjadi mediator spiritual dalam kehidupan sosial. Ketiadaan tanda-tanda kebesaran dunia pada saat kelahiran justru menegaskan prinsip sufistik bahwa yang dipilih oleh Allah tidak selalu ditandai oleh dunia, tetapi oleh kedalaman batin. Di ufuk timur tempat matahari pertama kali menyentuh bumi dengan cahaya keemasan, terbentang sebuah wilayah yang oleh para arif disebut Jazirah Al-Muluk, sebuah tanah yang tidak selalu tampak oleh mata biasa, namun terasa oleh hati yang hidup. Dan di sanalah pada suatu masa ketika manusia diliputi kegelisahan, lahir seorang hamba pilihan. Ia kelak dikenal sebagai Khalifah Badi'i Jailani. Kisah ini dimulai dari sesuatu yang lebih halus, setitik nur, cahaya ilahi yang tidak tampak oleh mata, tetapi menjadi asal kesadaran dan kehidupan jiwa. Dalam pemaknaan sufistik, cahaya ini bukan milik manusia, ia adalah amanah, dan amanah itu dijaga dalam lintasan ruhani, dimuliakan dalam simbol kesucian melalui sosok agung. Ibunda Siti Hadijah bukanlah sebagai perpindahan jasad, tetapi sebagai isyarat bahwa cahaya hanya dititipkan pada hati yang bersih. Cahaya itu bergerak
dalam kehendak Allah hingga tiba pada tempat yang telah ditentukan. Di jalur lain kehidupan mengalir nasab dari seorang leluhur, Kapitalau Kuljum Al-Jailani, yang mewariskan bukan hanya garis keturunan, tetapi keberanian karena kebenaran, keteguhan karena iman, dan kedalaman ruhani. Dalam perspektif tasawuf, darah bukan sekedar biologis. Ia membawa ingatan batin, dan takdir mempertemukan dua jalur itu di dalam rahim seorang perempuan, Ibu Boki. Ia bukan sekedar ibu. Ia adalah perempuan yang dipilih untuk mengandung amanah, sebagaimana dijelaskan oleh Siti Aisyah. Ibumu bukan sekedar tempat engkau tumbuh. Ia adalah tempat di mana cahaya diturunkan dan nasab disatukan. Ia dipilih karena hatinya mampu menjaga apa yang tidak terlihat. Di dalam rahim Ibu Boki terjadi pertemuan nur cahaya ilahi dan nasab warisan Kapitalau Kuljum Al-Jailani. Dan dari pertemuan ini lahirlah bukan sekedar manusia biasa, tetapi amanah yang hidup. Dialah sang Kapitalau Jailani, khalifah dari negeri matahari terbit, Jazirah Al-Muluk, Maluku Utara, Indonesia. Ia tidak lahir dengan tanda kebesaran dunia. Tidak ada mahkota, tidak ada pengawal. Namun sejak kecil ia memiliki sesuatu yang langka, hati yang lembut, pandangan yang melihat kasih, dan kehadiran yang menenangkan. Orang-orang yang berjumpa dengannya merasakan ketenangan, bahkan tanpa ia berkata apa-apa. Proses zaman penyeimbang bumi dan nama yang mulai terdengar dalam bisikan mereka adalah Khalifah Bani Jailani. Di setiap tempat ia berada, sesuatu terjadi. Hati yang keras menjadi lembut, yang putus asa menemukan harapan, yang jauh dari Allah menjadi rindu kembali. Bukan karena dirinya, tetapi karena Rahman dan Rahim Allah hidup melalui dirinya, sang Khalifah Bani Jailani. Perjalanan hidup Kapitalau Bani Jailani, sang Khalifah dari Jazirah Al-Muluk, Maluku Utara, merefleksikan tahapan klasik dalam tasawuf. Yang pertama, kesadaran awal, yaksha, munculnya kegelisahan eksistensial. Yang kedua, pencarian, talab, upaya memahami kebenaran. Yang ketiga, fana, lenyapnya ego dan pusat diri. Yang keempat, bako, keberlangsungan hidup dalam kesadaran ilahi. Dalam fase fana, individu menyadari bahwa penghalang utama antara dirinya dan Tuhan bukanlah dunia, melainkan egonya sendiri. Proses ini membuka jalan menuju pengalaman ma'ul hayat. Ma'ul hayat sebagai kondisi epistemologi spiritual. Ma'ul hayat tidak dapat dipahami sebagai entitas material. Ia merupakan kondisi epistemologi spiritual di mana subjek tidak lagi mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Pencarian berhenti karena telah terjadi penyaksian, syuhud, dan kegelisahan eksistensial digantikan oleh ketenangan ontologis. Dalam kerangka ini, meminum air kehidupan berarti memasuki keadaan di mana keberadaan manusia sepenuhnya terorientasi hanya kepada Allah. Pada akhirnya, perjalanan ini tidak berhenti pada satu nama, tidak pula selesai pada satu kisah. Ia membuka sebuah pemahaman bahwa dalam setiap amanah besar
selalu ada penjagaan. Dikisahkan bahwa di sekitar perjalanan kapital Laubadi Jailani, sang khalifah dari timur matahari terbit, Jazirah Al-Muluk, Maluku Utara, Indonesia, terdapat 99 jiwa yang oleh para arif dipahami sebagai pengawal gaib pilihan Allah. Angka 99 bukan sekedar jumlah, melainkan simbol dari kesempurnaan penjagaan dalam cakupan rahmat Allah. Dan dari situlah menjadi jelas bahwa kelahiran Khalifah Badruddin Jailani dari timur Jazirah Al-Muluk, Maluku Utara, Indonesia bukanlah peristiwa biasa. Sang Khalifah Badruddin Jailani adalah pertemuan antara nur yang dititipkan dan nasab yang diwariskan, yang dijaga bahkan sebelum sang Khalifah dikenal, sehingga ketika Khalifah Badruddin Jailani hadir di dunia, ia tidak datang untuk memiliki kekuasaan, tetapi untuk mengalirkan kehidupan pada manusia. Ya Allah, jika Engkau telah menjaga hamba-hamba pilihan-Mu dengan rahmat-Mu, maka jagalah kami dalam kelemahan kami. Jika Engkau telah mengalirkan air kehidupan kepada kami, maka teteskanlah